Di tengah ketatnya persaingan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena performa di lapangan, tapi juga langkah-langkah tak biasa yang ditempuh oleh federasi. PSSI di bawah komando Erick Thohir terlihat benar-benar serius mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Saking seriusnya, mereka terus mendorong program naturalisasi secara agresif. Bahkan bisa dibilang paling cepat dan masif di kawasan Asia. Yang terbaru, nama Mauro Zylstra akhirnya sah jadi bagian dari skuad Garuda. Penyerang muda milik FC Volendam itu kini tinggal menunggu proses final perpindahan federasi sebelum bisa diturunkan secara resmi. Tapi menariknya, Mauro bukanlah satu-satunya. Setidaknya ada 3 nama lagi yang kabarnya sudah masuk dalam agenda naturalisasi. Prosesnya pun diklaim akan segera menyusul. Dan yang lebih menarik, negara-negara lawan pun mulai angkat bicara, terutama Arab Saudi yang disebut mulai siaga menghadapi timnas Indonesia dengan wajah baru. Langkah cepat PSSI ini pun langsung jadi bahan pembicaraan media luar. Bahkan dianggap gila oleh sebagian pihak karena kecepatannya yang di luar kebiasaan. Jika dilihat dari luar, langkah-langkah yang ditempuh PSSI mungkin terasa seperti perjudian besar ya. Tapi kalau kita menyelami lebih dalam, ada satu hal yang jelas. Ini bukan sekedar coba-coba. Ini adalah proyek besar yang sedang dipacu secepat mungkin karena waktu memang sudah sangat mepet. Indonesia hanya berjarak 2 pertandingan dari impian tampil di Piala Dunia. Sesuatu yang selama puluhan tahun hanya menjadi angan-angan saja. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, peluang itu terasa nyata. PSSI memilih untuk bergerak dengan pendekatan yang sangat ofensif dan tidak konvensional. Namun, langkah seperti ini tentu tidak lepas dari sorotan. Di satu sisi, publik tanah air menyambut dengan semangat dan antusiasme melihat bahwa federasi kini lebih progresif. Namun di saat perjuangan akan semakin berat, satu masalah datang menghampiri Garuda. Striker utama timnas Indonesia, Ole Romeni, mengalami cedera panjang saat menjalani tur pramusim di tanah air. Mauro Zylstra, penyerang muda milik FC Volendam, menjadi pemain naturalisasi terbaru yang segera memperkuat timnas Indonesia. Berkas Mauro sudah ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, terlebih jika Ole Romeni benar-benar absen dalam laga penting Oktober nanti. Mauro bisa jadi opsi yang paling siap dan paling cocok secara profil jika dibandingkan James Revan yang usianya tak terpaut jauh. Namun soal pengalaman, Mauro jelas lebih unggul dan juga kompetitif. 3 lagi siap menyusul. Proyek frontal PSSI yang bikin Asia terbelalak. Mauro bukan akhir dari rencana besar PSSI. Justru, ia adalah pembuka dari gelombang berikutnya yang sedang dipersiapkan. Menurut berbagai sumber, ada 3 nama lain yang sedang dalam proses naturalisasi. Dan disebut-sebut sudah mulai masuk ke tahap final. Meskipun identitas mereka belum diumumkan secara resmi, publik menduga kuat bahwa ketiganya adalah Miliar Jonathans, Adrian Wibowo, dan juga Lauren Ulrich. Ketiganya adalah pemain muda berdarah Indonesia yang tampil di level tinggi Eropa dan bisa langsung menambah kedalaman skuad jika semua proses berjalan lancar. Yang membuat langkah ini begitu mencolok adalah kecepatannya. Tidak ada negara lain di Asia yang mampu melakukan proses naturalisasi dengan secepat dan serutin Indonesia. Media Arab Saudi bahkan menyebutnya sebagai langkah gila. Sementara outlet seperti Asharq Al-Awsat menyebutnya revolusi naturalisasi. Dan wajar jika Arab dan Irak mulai pasang kuda-kuda ya sobat. Terlebih Arab Saudi, lawan pertama Indonesia di Oktober mendatang, bisa saja menghadapi skuad merah putih dengan wajah yang benar-benar baru dan lebih berbahaya. Mereka bahkan mempertanyakan fleksibilitas FIFA dan AFC terhadap proses naturalisasi ini, yang menurut mereka terlalu longgar terhadap Indonesia. Apa yang sedang dilakukan PSSI saat ini mungkin tidak pernah terbayangkan 1 dekade lalu.
Dari negara yang nyaris tak pernah punya kepastian skuad, kini Indonesia menjelma menjadi tim yang penuh kejutan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Langkah-langkah agresif seperti naturalisasi cepat, pemetaan talenta diaspora, dan pendekatan profesional dalam menambah kekuatan tim menunjukkan bahwa mimpi Piala Dunia bukan lagi sekadar jargon kosong. Ini nyata dan kita sudah sanggup. Punya kenangan manis, Martin Paes anggap Arab Saudi bak kandang timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, bicara soal persaingan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dengan Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Ya, skuad Garuda bakal bertandang ke Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah. Meski bakal melakoni laga tandang, Martin Paes optimis bahwa tim merah putih bisa meraih hasil terbaik. Rasa optimisme kiper FC Dallas ini bukan tanpa alasan karena ia menganggap Arab Saudi punya basis supporter Indonesia yang kuat. Sebab banyak diaspora yang berada di sana sehingga penjaga gawang 27 tahun ini tak gentar. Di luar Indonesia, komunitas WNI terbesar ada di Arab Saudi, ucap Martin Paes dikutip dari WFAA. Lebih lanjut, kiper yang neneknya lahir di Kediri ini menganggap bahwa Arab Saudi bak kandang timnas Indonesia berkat banyaknya supporter Garuda di sana. Jadi kami bermain tandang di sana, tapi rasanya seperti pertandingan kandang, imbuhnya lagi. Selain itu, rasa percaya diri Martin Paes juga meningkat karena dirinya punya kenangan manis ketika melawan Green Falcons di Arab Saudi. Ya, sebagai informasi nih, Sobat Kamus Bola, debut Martin Paes datang ketika timnas Indonesia tandang ke Arab Saudi. Kala itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Green Falcons dengan skor 1-1. Martin Paes menjadi salah satu sosok yang tampil apik karena melakukan penyelamatan penalti. Lalu saya berhasil menyelamatkan penalti di laga debut saya, tegas Martin Paes. Maka dari itu, dengan alasan yang disebutkan, Martin Paes punya rasa percaya diri tinggi ketika timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.